Fenomena ketimpangan pendidikan adalah ketidakmerataan penyediaan wadah ataupun infrastruktur sebagai alat penunjang pendidikan. Hal ini tentunya disertai dengan ketimpangan antara wilayah dan juga kondisi ekonomi. Pada tahun 2021, data yang tertera di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejumlah 83,7 ribu anak putus sekolah di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, angka anak yang putus sekolah saat ini berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 10.884 anak putus sekolah. Bagi mereka yang tidak bisa menempuh pendidikannya, bagi mereka yang tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya, menempuh pendidikan bukanlah hal yang mudah. Karena mereka harus membantu ayah, ibu, kakak, dan adik di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga kebutuhan untuk sekolah yang memerlukan biaya banyak bukan menjadi prioritas mereka. Nama kamu siapa? Nama aku Genta Priyansyah teh. Genta Priyansyah, aku panggilnya Genta ya? Iya. Kamu umurnya berapa? Umur mah 15 teh. 15 tahun. Kamu di jalannya udah berapa lama? Setahun setengah teh. Setahun setengah. Itu ngamen doang atau pernah nyoba yang lain? Amin, kadang ngebadut. Kamu pernah sekolah? Pernah teh. Kapan? Terakhir kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Berarti kamu dari SD sampai SMP sekolah ya? Iya. Itu gimana rasanya sekolah? Pengen sekolah lagi teh, nyesel turun ke jalan juga. Kalau kamu nggak mau lanjut sekolah kemana? Masih ada niat mau sekolah ntar. Oh berarti nanti sekolah lagi? Iya. Mau cari sekolah. Dan semoga kamu bisa sekolah lagi ya. Amin teh. Semoga dapat rezeki. Amin teh. Ketimpangan pendidikan yang dirasakan saat ini tentunya akan memiliki dampak. Dampak diantaranya seperti rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, kesulitan memperoleh pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya dan setara, sehingga nantinya kualitas manusia akan menurun atau rendah sesuai dengan tingkat pendidikan yang diterima. Untuk itu hingga saat ini masih kerap kali menjadi pertanyaan, apakah target pendidikan yang terdapat di tujuan pembangunan berkelanjutan sudah diimplementasikan? Jalanan ngapain aja? Kadang ngamen, kadang jualan tisu, ngebantuin ibu di KFC. Ngebantuin ibu di KFC. Udah berapa lama? Udah ada mau hampir berapa bulan begitu. Oh baru beberapa bulan. Ya, Tadinya di Bogor aja atau di mana? di Bogor. Di Bogor aja. Rumahnya juga di Bogor. Ya, Sekolah nggak kamu? sekolah. Udah berhenti. Udah berhenti. Iya. Berhentinya kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD berarti udah lama ya? Ya, Mau sekolah lagi nggak? sebenarnya sih mau. Mau. Ya, Alasannya kenapa nggak putus sekolah? kan ibu kasihan udah tua. Udah tua. Pengen sekolah lagi nggak? Pengen. Kenapa pengen sekolah lagi? Ya, lihat orang lagi tuh pengen sekolah lagi. Saat ini mereka yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan memiliki harapan yang tinggi agar bisa melanjutkan pendidikannya. Namun dengan harapan bisa membantu orang tua mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak juga dari mereka yang tidak ingin untuk melanjutkan pendidikan karena merasa membuang waktu untuk belajar itu tidak berguna.
lebih baik mencari uang di jalanan untuk membantu ibu mencari makan hari itu. Lalu bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk meningkatkan keinginan anak-anak yang putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikannya? Yang baru-baru ini kita buat program yang namanya jaring anak putus sekolah pada usia sekolah gitu ya, melalui institusi PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang mana menitik beratkan kepada keterampilan siswa. Jadi tidak hanya belajar akademis yang dibawa, tapi mereka lebih cenderung kepada 70% atau 80% lah kira-kira. Itu berbasiskan keterampilan siswa. Nah, mulai PKBM ini yang sebanyak kurang lebih ada 33 PKBM di Kota Bogor ya, kalau tidak salah ya. Sekitar 36, antara 36 sampai 33 di Kota Bogor itu. Yang negeri hanya satu, yang selebihnya lagi swasta tapi di bawah pembinaan kita. Itu melakukan upaya secara menyebar di 6 kecamatan Kota Bogor, melakukan jaring anak putus sekolah di lingkungan sekitar masing-masing gitu. Yang mana itu bisa diakses melalui aplikasi Android ya. Nah, dari situ mulai tuh agak ada peningkatan keinginan belajar siswa dengan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka ya. Pengertian yang bisa kita pulangkan ke asalnya, yaitu dikembalikan melalui dinas sosial yang memang keberadaannya seringnya menetap di Kota Bogor. Itu akan kita lakukan pembinaan. Bisa disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan cukup upaya untuk meningkatkan keinginan anak-anak untuk terus menempuh pendidikan. Selain dari program PKBM, terdapat juga program jaring anak putus sekolah yang sudah diupayakan oleh Dinas Pendidikan. Tetapi sepertinya lagi-lagi masalah ketimpangan tidak hanya mengenai satu sisi. Mungkin beberapa dari anak-anak yang putus sekolah itu tidak didukung oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan. Tidak mendapat dukungan yang baik dari keluarganya seperti anak-anak beruntung lainnya. Faktor utama dari keluarga. Satu, orang tuanya sendiri yang nggak ada ngasih motivasi. Tetap orang tua yang harus diinin. Anak mau kayak gimana kan, kalau orang tuanya tadinya bisa nginin ke anak, nggak mungkin anak nggak mau sekolah. Pendidikan itu penting bukan cuma untuk pekerjaan, apalagi zaman sekarang kan S1 aja, lulus S1 aja dapat pekerjaan udah susah banget ya. Apalagi misalkan yang pendidikannya cuma sampai SMA gitu, sangat disayangkan untuk tidak melanjutkan gitu. Cuman kalau untuk pendapat saya, jangan putus asa, cari jalan, banyak kok buka luas gitu solusinya. Kayak nyari beasiswa, nyari bantuan, bidik misi, itu pemerintah juga banyak memberikan bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang akan ekonomi. Bantuan dari pemerintah ada, PKH ada, sampai ke mau apa, yang penting niat anak itu gitu, kerajinan anak itu, dan dukungan utama dari orang tua. Cuman kalau misalkan emang niat dia tidak untuk sekolah gitu, akademik, tidak untuk belajar, jujur sangat sedih mendengarnya, karena belajar itu perlu sampai kapanpun, sampai tua pun kita harus terus belajar, karena itu hal yang wajib. Tentu saja kalau harapan besarnya adalah dia bisa melanjutkan pendidikannya, walaupun mungkin sempat stuck setahun ataupun 2 tahun gitu ya. Cuman diharapkan dia bisa melanjutkan pendidikannya supaya akhirnya pendidikan dia itu bisa bermanfaat untuk dirinya gitu. Kalau misalkan cuman nge-stuck dan gak ngapa-ngapain, itu bakal kerasa banget kalau dia tuh bakal ketinggalan oleh teman-temannya yang mungkin melanjutkan pendidikan.
Tapi sepertinya hal itu akan terus berproses seiring dengan diberlakukannya pembangunan berkelanjutan pendidikan pada poin 4.1, di mana nantinya seluruh anak Indonesia, perempuan dan laki-laki dapat menempuh pendidikan yang setara tanpa dipungut biaya.